Ridho. Insya Allah kita akan bahas ridho lagi, Dat. Lanjutkan yang kemarin ya, Ustaz. Saya janji ridho dalam POV Sirah Nabawiyah itu kayak apa? Gitu. Nah, iya. Karena sekali lagi kita ambil kata ridho ini, mungkin bahkan teman-teman sudah hafal surat Al-Bayyinah itu kan. Radhiyallahu anhum gitu. Allah ridho pada mereka, wa radu'an. Mereka juga ridho pada Allah. Jadi ini keridhoan para sahabat itu gimana sih POV Sirah Nabawiyah? Kembali ke definisi dulu bahwa ridho itu kemarin sudah kita bahas, antara lebih dari sekedar senang Ya. atau legowo. Legowo itu mungkin bahasa Indonesia apa? Rela lah. Dia rela. Allah kasih ini walaupun mungkin di hati menyakitkan, tapi dia rela. Menerima. Dia menerima, betul. Dia ridho, rela menerima gitu. Nah, kalau dalam Sirah Nabawiyah ada beberapa contoh, banyak sebenarnya. Misal kalau dari kalangan sahabat dulu ya. Sahabat itu kalau lagi melakukan kesalahan fatal bahkan, ditegur oleh Allah pakai ayat, maka mereka ridho. Jadi nggak baperan, nggak mangkel. Nggak mangkel. Berarti kan sifat dasar mengaku bersalah itu hadir pada diri para sahabat gitu. Berarti yang diajarkan Simbah Adam juga. Gimana? Yang diajarkan oleh Nabi Adam juga. Iya, betul. Merasa bersalah. Merasa bersalah itu penting banget. Misal nanti ada sahabat yang di masa puasa Ramadan siang hari jima dengan istrinya. Nah, salah fatal itu kan? Iya. Itu salah fatal. Itu nanti ada cara Rasul memberikan teguran. Tapi lihat ya, waktu sahabat itu datang ke Rasul, menceritakan kesalahannya, itu berarti sahabat itu sudah datang dengan merasa bersalah, makanya mau cerita. Dan itu dalam sudut pandang Rasul, itu sudah dalam posisi yang ada kemuliaan, karena dia mau cerita. Itu nanti juga kejadian pada Umar bin Khattab. Tapi pada level puasa yang lain, yaitu dulu puasa Ramadan itu malam harinya Ba'da Isya sudah mulai puasa. Nah, Umar juga melakukan kesalahan yang semisal, yaitu jima dengan istri di masa sedang puasa. Nah, kalau ini yang saya ingin bahas, sahabat yang tadi itu yang salah dalam jima pada siang hari. Di bulan Ramadan. Nah, fatal itu. Dan itu kalau secara hukum fikih ya, kita pahami bahwa harusnya membayar satu puasa yang batal tadi dengan 60 hari alias 2 bulan. Wah, sahabat ini datang dengan, ya Rasulullah lah, wong ibaratnya 1 bulan itu nggak sanggup saya gitu kan. Apalagi 2 bulan gitu. Maka kemudian kata Rasul, kalau begitu diganti dengan memberi makan kepada orang lain. Dia bilang, ya saya nggak punya duit. 60 porsi itu ya, 60 makanan itu saya nggak punya duit. Nah, Rasul akhirnya memintakan kepada para sahabat, ada nggak yang bisa bantu dan seterusnya. Nah, akhirnya singkatnya terkumpullah 60 butir kurma. Nah, ini kata Rasul, ini bagikan kepada orang miskin di Madinah yang membutuhkan. Sahabat ini tadi yang melakukan kesalahan itu dia bilang, ya Rasulullah, dari ujung Madinah sampai ujung Madinah saya orang paling miskin. Iya. Itu Masya Allah, syariat seindah itu tadi. Akhirnya Rasulnya sana bawa pulang sana gitu. Artinya bahwa ini loh, kira-kira sahabat tadi ridho nggak? Oh iya. Ridho banget, senang banget dia. Tapi coba lihat bagaimana kemudian dia merasa bersalah saat dia melakukan kesalahan itu. Bahwa itu juga takdir Allah loh. Iya. Tapi bukan salahnya Allah loh. Jadi ini takdir Allah. Tapi dia dalam kondisi merasa bersalah itu, nanti ditegur dengan berbagai hukuman itu, katakanlah konsekuensinya, dia ridho. Walaupun akhirnya kemanfaatan kurma itu ya pada dia juga. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah merasa bersalah itu penting banget. Jadi kalau kita dapat musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin kita terjerumus pada kekhilafan, kemaksiatan, dosa, minta ampun pada Allah. Ridho pada takdir itu salah satunya adalah mau mengakui kesalahan. Para sahabat tuh gitu. Kalau salah ditegur nggak baperan. Jadi yang membuat kita hari ini tuh mungkin mengalami kesulitan terhadap ridho dari musibah yang Allah berikan, bisa jadi karena kita kadang juga tidak merasa bersalah gitu. Berarti gini aja. Apa namanya?
dengan kita merasa bersalah tadi, Hmm. kita punya modal itu. Karena jujur Tat, ngaku salah itu wah berat kan Tat. Betul. Tapi ketika kita sudah punya modal selalu merasa bersalah, itu ada sesuatu yang menimpa kita. Itu kayak kita lebih ke aku habis salah apa ini ya sampai Ya, Allah ya, ya. berikan ujian kayak gini. Hmm. Artinya berat itu memang justru kita merasa itu dari diri kita, Betul. bukan Allah kok jahat ya, bukan gitu tadi. Itu kan Bukan. fatal banget tadi ya. Biar lebih gampang ini, Tat. Kalau kita dapat sesuatu yang nyesek di hati ini, sedihkah apa dan sebagainya, saya pasti punya salah, ya Allah ampuni saya. Tanpa harus mengabsensi salah saya yang mana. Karena kita banyak salah, yang bahkan kita nggak sadar gitu. Bangun tidur, tidak memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku tadi mati gitu. Orang bangun tidur nggak ngucapin itu, nggak berterima kasih sama Allah, udah salah dia. Iya, iya. Walaupun dia bangun langsung sholat subuh umpamanya gitu kan. Bahkan mungkin belum subuh sempat tahajud gitu. Tapi dia tertinggal kalimat memuji Allah, itu udah salah gitu. Salah kita tuh banyak banget. Tapi merasa bersalah itu kemuliaan. Dan mungkin juga bisa diiringan dengan doa ya, Tat. Maksudnya Ya, betul. kita minta sama Allah supaya dikuatkan hati, dikuatkan pundak kita untuk bisa ridho lah gitu kan. Betul. Dengan takdir-takdir Allah gitu, Tat. Sehingga tadi kalau beban yang Allah berikan kepada manusia, terus tadi apa antum sampaikan, berdoa, punya harapan kan gitu. Itu yang terjadi pada Rasul di saat beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Beliau juga diuji, musibah juga ada, yaitu ketika Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kekalahan di perang Uhud itu menjadi hal yang paling berat dalam perjalanan dakwahmu? Kata Nabi, bukan. Ada yang lebih berat lagi. Apa itu, Tat? Beliau menceritakan ketika masih tinggal di Mekah dan masyarakat Mekah menolak beliau secara habis-habisan, dan kemudian beliau kehilangan istri yang selama ini mendampingi beliau dalam berdakwah. Khadijah radhiyallahu anha, istri terbaik yang tidak pernah Allah memberi ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Itu beliau berat tuh. Tapi ternyata itu belum terlalu berat. Masih belum, Tat? Ada lagi yang lebih berat lagi, yaitu ketika beliau setelah ditolak di Mekah, Khadijah wafat, bahkan paman beliau juga meninggal dalam keadaan kafir, Abu Thalib yang selama ini melindungi beliau. Kehilangan dua orang ini, Rasul akhirnya berdakwah ke wilayah di luar Mekah namanya Taif. Di Taif itu Nabi total nanti 10 hari di sana. Nah kalau 10 hari kan berarti nginep kan? Oh iya. Nah beliau itu nginep di pindah-pindah kabilah. Setiap pindah di situ beliau dijamu, disambut lah. Namanya tamu datang, orang-orang Taif menyambut dengan baik awalnya. Tapi ketika Rasul menyampaikan dakwahnya untuk mentauhidkan Allah, tiba-tiba seluruh kabilah ini mengusir beliau. Menyuruh anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, budak, tuan, semuanya ngelempari Rasul dengan batu. Dan itu memang ngelemparnya bukan mau membunuh Nabi, bukan. Jadi ngelemparnya ke arah kaki memang. Mengusir, Pak. Ya, betul. Isyaratnya untuk mengusir Nabi. Nabi diusir dari wilayah Taif. Itu yang membuat Nabi itu sangat sedih. Sangat berat. Peristiwa itu sampai, itu kan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan kafir, itu sudah buat Nabi sedih, sangat sedih. Kemudian Khadijah juga wafat. Nabi kehilangan partner dalam hidupnya. Habis itu ditambah ditolak di Taif. Sehingga kejadian ini tuh dalam 1 tahun. 3 peristiwa ini berturut-turut tuh. Sehingga ulama Sirah Nabawiyah menyebut itu dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Karena kesedihan. Beruntut gitu ya, beruntun. kesedihannya. Tapi yang paling menyedihkan memang peristiwa Taif itu. Itu beliau menyampaikan, bahkan beliau nanti dalam hadis disebutkan, beliau tuh seolah-olah kayak gini, ya Allah, saya ini ditolak lah di sana sini. Tapi beliau sampaikan, kalau ini tuh bukan karena engkau murka ya Allah. Jadi saya nggak ada masalah. Sepanjang kau tidak marah kepadaku ya Allah. Tuh ada tuh nanti panjang hadisnya. Tapi ada satu yang saya ingin sampaikan di sini. Di buku ini bukunya Raudhatul Anwar, penulisnya Syekh Safiur Rahman Barakfuri, di halaman 189. Jadi setelah beliau ditolak di Taif dan seterusnya, beliau sempat nanti berhenti sesaat di kebun anggur, kemudian ada yang menyuguh dan seterusnya. Setelah itu Nabi itu meninggalkan kebun itu dan berjalan kembali menuju ke Mekah dengan keadaan lesu, sedih, dan gelisah.
hingga ketika beliau sampai di wilayah namanya Qarnul Manazil. Beliau dinaungi awan yang di dalamnya terdapat malaikat Jibril. Jadi ada awan, ada malaikat Jibrilnya. Gitu. Dan malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Taif itu wilayah pegunungan. Ada malaikat penjaga gunung. Lalu Jibril memanggil dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus malaikat gunung kepadamu, ya Rasulullah, agar engkau bisa menyuruh sesuai kehendakmu. Mau pengen apa ya Rasul? Terserah. Kemudian malaikat gunung mengucapkan salam kepada Rasul. Seraya berkata, ya Rasulullah, semuanya tergantung keinginanmu, kehendakmu. Jika engkau mau ya Rasul, akan aku timpakan 2 gunung dari Mekah itu diangkat, hancurin ke Taif. Yaitu gunung Abi Kubais dan sebelahnya. Lalu ditawarkan nih, kalau mau ya Rasul, hari ini kami angkat itu gunung itu, kami timpakan ke masyarakat Taif. Apa kata Rasul? Rasul menjawab, tidak. Akan tetapi aku berharap kepada Allah, suatu saat Allah mengeluarkan dari mereka, alias dari keturunan mereka, keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Bayangkan ya, Rasul ditolak habis-habisan di Taif, dilempari batu, bahkan diriwayatkan berdarah kakinya. Saat ditawarkan, gimana ya Rasul? Hancurin mereka? Kata Rasul, tidak. Rasul punya harapan. Itu tadi loh, kesedihan itu benar sedih. Tapi cara ridho itu gimana? Munculkan harapan di sisi Allah. Berharap suatu saat masyarakat dari Taif ini, keturunannya, kalau ini para senior-senior pada nolak dakwah ini, Nabi berharap anak keturunannya mau menerima dakwah Nabi dan mau mentauhidkan Allah suatu saat nanti. Dan betul, itu peristiwa sekitar tahun 10 kenabian. Jarak sekitar 10 tahun kemudian atau 11 tahun kemudian, wilayah Taif semuanya menerima Islam. Masya Allah. Itu cara yang Rasulullah contohkan kepada umatnya untuk bagaimana sih cara ridho kepada Allah dengan memunculkan harapan. Ya, Insya Allah. Itu yang terpenting. Jadi memang mungkin pada sisi berat. Iya berat. Tapi saat kemudian ada peristiwa yang membuat kita tuh dituntut untuk rela, untuk ridho, maka hadirkan harapan. Nabi berharap. Dan harapan ini memang urusannya ukhrawi. Urusannya ukhrawi. Itu yang membuat akhirnya iman itu bertambah, ridho pada Allahnya jadi kuat. Selain tadi ya, kalaupun salah ditegur, jangan baper. Kalau dapat kebahagiaan, pujilah Allah. Akhirnya singkatnya gini, cara ridho tadi itu akan berdampak pada khusyuknya ibadah manusia. Karena khusyuk itu dari kata khosyah, punya rasa takut kepada Allah. Nggak pengen Allah tuh marah. Jadi kalau umpamanya orang kena musibah terus nyalahin Allah, itu orang itu ibadah jadi sulit khusyuk. Tapi kalau orang tuh mau menerima dengan apapun yang Allah tetapkan untuknya, saat dia bahagia dia memuji Allah, saat lagi sedih dia ridho, dia rela, karena takut kalau saya komplain nanti Allah marah. Lebih marah lagi, bahaya ini gitu kan. Sehingga dia punya rasa takut kepada Allah. Nah itu membuat dia jadi mudah khusyuk dalam ibadah insya Allah. Dan orang yang diberikan langkah menuju kebaikan itu, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.